Halo semuanya, baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Baiklah, jadi pada slide ini ditampilkan beberapa benda. Yang pertama ada karet, B ada pegas, dan yang C ada plastisin. Nah, mari tentukan di antara ketiga benda ini manakah yang kalau ditarik akan kembali ke bentuk semula atau yang termasuk elastis. Nah, sebelumnya ketahui dulu bahwa sifat elastis yaitu kemampuan benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar diberikan ke benda itu dihilangkan. Nah, jadi karet ditarik kemudian pegas ditarik. Setelah gaya tarikannya dihilangkan, kita tidak lagi menarik karet dan pegas, maka bentuk karet dan pegas akan kembali ke bentuk semula. Hal ini dinamakan sifat elastis. Sementara plastisin kalau ditekan, maka plastisin tidak akan kembali ke bentuk semula, dia akan berbentuk lempeng. Nah, karena dia tidak kembali ke bentuk semula, berarti dinamakan bersifat plastis. Kemudian terdapat grafik hubungan tekanan terhadap pegangan. Nah, perhatikan grafik. Ini pada sumbu X itu pertambahan panjang. Pada sumbu Y ada gaya yang diberikan. Jadi pada kasus ini kita ambil bendanya adalah pegas. Nah, kemudian ada tabel. Nah, jadi pada titik O sampai A, jadi gaya yang diberikan hanya sampai sini. Pada titik A, saat gaya yang diberikan di pegas ditarik, maka pegasnya dapat kembali ke bentuk semula. Setelah berosilasi dapat balik ke bentuk semula. Pada saat tarik dari titik O sampai titik A ini berlaku hukum Hooke. Kemudian pegas ditarik dengan gaya yang lebih besar. Nah, itu pada titik B. Nah, jadi pada titik OB ini masih elastis. Jadi walaupun gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan saat di A, ini pegasnya masih tetap dapat kembali ke ukuran semulanya setelah dia berosilasi. Kemudian ada titik C. Nah, lihat gayanya. Nah, gayanya lebih besar dibandingkan pada saat di B. Nah, ketika gayanya ini lebih besar, itu ketika pegasnya ditarik, pegas yang ditarik itu akan menghasilkan panjang yang lebih besar dibandingkan saat di kondisi A dan kondisi B. Karena pada kondisi A dan kondisi B ini pegasnya masih kaku sehingga dia dapat kembali ke ukuran semulanya. Sementara pada posisi C, pegasnya mulai bertambah panjang. Jadi dia nggak bisa kembali lagi ke posisi semula. Misalnya panjang semulanya 30 cm, pada keadaan A dan B, pegasnya dapat balik lagi ke panjang 30 cm. Sementara pada posisi C, ini pegasnya sudah mulai memanjang. Misalnya jadi 32 cm, jadi nggak kembali ke 30 cm. Kemudian, pegasnya ditarik dengan gaya yang lebih besar nih. Lihat di titik D. Titik D gayanya lebih besar dibandingkan pada saat C. Nah, pada saat C, pegas ditarik lebih besar, itu pegasnya tidak balik lagi ke keadaan semula. Kemudian ini, titik E. Nah, titik E ini jauh lebih besar, jadi pegas ditarik dengan gaya yang besar sehingga menyebabkan pegasnya patah. Jadi pada elastisitas itu kita mengenal ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Oke, tegangan dulu. Nah, tegangan itu terjadi saat pegas ini diberi beban. Nah, saat diberi beban, ini pegas awalnya tidak diberi beban, panjangnya L0, panjang awal, length awal. Kemudian diberi beban sehingga mengalami pertambahan panjang. Nah, pada kondisi ini dinamakan adanya tegangan. Tegangan akibat diberikan gaya. Nah, tegangan itu rumusnya sigma sama dengan F bagi A, di mana F itu adalah gaya dari benda. Di sini berarti F-nya itu force, berarti massa dari benda dikali gravitasi. Kemudian dibagi luas penampang. Keterangan F ini adalah gaya yang diberikan
F gaya yang diberikan satuan gaya Newton. Kemudian A luas penampang. Luas penampang di sini adalah luas penampang dari pegasnya. Kemudian ada tegangan. Nah, tegangan ini satuannya Newton per meter persegi. Oke, untuk luas penampang. Nah, jadi kita ambil bagian yang kecil, ini bagian kecil dari pegas. Nah, ternyata bagian kecilnya ini berbentuk seperti silinder, di mana A luas penampang. Nah, luas penampang dari silinder ini bentuknya apa nih? Nah, ya bentuknya lingkaran. Jadi, kalau di soal tidak diketahui nilai luas penampang, berarti bisa dicari dengan luasnya sama dengan pi r kuadrat, luas dari lingkaran. Kemudian ada regangan. Nah, regangan itu terjadi karena adanya perubahan panjang dari pegas. Yang awalnya panjangnya jadi L0, segini. Nah, setelah diberi beban, panjangnya menjadi sampai ini. Nah, ada pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu simbolnya delta L. Nah, simbol regangan itu E kecil, rumusnya sama dengan delta L dibagi L0. Di mana delta L adalah pertambahan panjang nih. Pertambahan panjang, satuannya meter. Kemudian L0 panjang awal dan E regangan. Nah, jadi ini delta L satuan meter dibagi L0 panjang awal satuannya meter juga. Meter bagi meter 1. Jadi untuk regangan itu tidak memiliki satuan. Kemudian ada modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini simbolnya E besar. Jadi di sini memang terdapat sedikit kesamaan ya. Kesamaan simbol-simbolnya. Tapi untuk modulus elastisitas E besar, untuk regangan itu E kecil. Nah, rumus dari modulus elastisitas ini sangat mudah diingat, itu adalah tegangan dibagi regangan. Di mana tegangan itu F dibagi A, dibagi. Nah, ini regangan. Regangan itu delta L bagi L0. Sehingga rumusnya jadinya ini dibalik jadi kali L0 per delta L. Nah, yang perlu diingat rumus akhirnya ini saja. Rumus modulus yang E sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Modulus elastisitas ini dikenal dengan nama lainnya itu modulus Young. Nah, E adalah modulus elastisitas, satuannya Newton per meter persegi. Nah, satuannya sama dengan satuan tegangan. Apa itu modulus elastisitas? Nah, modulus elastisitas itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Kemudian, mari kita bahas contoh soal. Ini seutas kawat dengan luas penampang 6 mm persegi ditarik oleh gaya 3,6 Newton hingga panjang kawatnya bertambah dari 50 cm menjadi 50,05 cm. Pertanyaannya, tentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam penyelesaian soal fisika itu adalah catat semua yang diketahui di soal. Di sini ada luas penampang. Nah, luas penampang itu simbolnya A. A-nya 6 mm persegi. Nah, 6 mm diubah ke meter. Milimeter ke meter naik 3 langkah berarti 10 pangkat min 3. Karena ini pangkat 2 ya sudah min 3 kali 2. Jadinya 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian ada gaya. Nah, gayanya 3,6 Newton. Panjang awal 50 cm. Bertambah panjang menjadi 50,05. Jadi berapa pertambahannya? 50,05 dikurang 50 sama dengan 0,05 cm. Nah, jawaban, tentukan tegangan. Nah, tegangan sigma sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gayanya 3,6 Newton, luas penampangnya 6 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, sehingga didapatkan tegangannya 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian regangan. Regangan itu E sama dengan delta L dibagi L0, pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Pegasnya kan bertambah panjang, kawatnya bertambah panjang menjadi 0,05, berarti 0,05 cm dibagi panjang awal nih, panjang awalnya 50 cm. Sehingga 0,05 dibagi 50 itu 10 pangkat min 3,
sentimeter dengan sentimeter habis. Sentimeter dengan sentimeter habis. Oke, kemudian modulus yang. Nah, modulus yang itu E sama dengan sigma dibagi E, di mana sigma sudah diketahui. Atau modulus yang ini tegangan bagi regangan. Tegangannya 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Regangannya 10 pangkat min 3. Nah, ini bagi, ini 10 pangkat 5, ini 10 pangkat min 3. Kalau dibagi berarti dipangkat dikurang. 10 pangkat 5 kurang min 3. Jadinya 10 pangkat 5 tambah 3. 10 pangkat 8. 6 bagi 1, 6. Sehingga jawaban dari modulus yang atau modulus elastisitasnya 6 kali 10 pangkat 8 Newton per meter. Contoh soal berikutnya. Kawat dengan panjang 80 cm memiliki jari-jari 7 mm persegi. Jika pada ujung kawat diletakkan beban bermasa 30,8 kg, sehingga kawat bertambah panjang menjadi 80,04 cm, maka tentukan tegangan, regangan, dan modulus elastis. Nah, ini diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, seperti langkah sebelumnya, kita tentukan dulu semua yang diketahui di soal. Ini ada jari-jari, jadi kawatnya memiliki jari-jari 7 mm persegi, sehingga kita harus tentukan dulu luas penampang. Karena tadi kawatnya berbentuk silinder, luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat, di mana pi 22 per 7, jari-jarinya 7 mm. Nah, dapatnya 154 mm persegi, diubah ke meter persegi, hasilnya 154 kali 10 pangkat min 6. Kemudian gaya. Nah, di soal kan hanya diketahui massa. Karena digantungkan sebuah beban, berarti akhirnya memiliki gaya berat. Gaya berat kan rumusnya massa kali gravitasi, di mana massanya 30,8 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 308 Newton. Kemudian panjang awal. Nah, panjang awal 80 cm. Bertambah panjang menjadi 80,04 cm. Pertambahan panjang atau selisih panjang itu simbolnya delta. Panjang L berarti delta L. Panjang akhir 80,04 dikurang dengan 80, dapatnya 0,04 cm. Kemudian tegangan, simbolnya sigma. Itu gaya dibagi luas penampang, gayanya 308 Newton. Luas penampangnya 154 kali 10 pangkat min 6. 308 sama 154, ini dapat hasilnya 0,2 kali 10 pangkat 6. Nah, karena 0,2 dibuat ketulisan baku 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian regangan. Regangan itu selisih panjang dibagi dengan panjang awal. Selisih panjangnya 0,04 cm. Panjang awal dari kawat itu 80 cm. Sehingga regangannya 5 kali 10 pangkat min 4. Tidak punya satuan karena cm dan cm atas bawah bisa habis, jadinya nilai 1. Kemudian modulus elastis. Nah, modulus elastis, modulus yang itu simbolnya E besar sama dengan tegangan dibagi regangan. Kita udah dapat tegangan 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian regangan 5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga didapat hasilnya 2 bagi 5, ini 0,1. Jadi hasilnya 0,1. Ini 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 4. Kalau bagi berarti pangkat dikurang. 5 kurang min 4. Jadinya 5 tambah 4. Harusnya 10 pangkat 9. Ini dapatnya 0,1 kali 10 pangkat 9. Nah, sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nah, baik. Jadi,
hanya itu tentang elastisitas. Nah, tidak banyak rumus tentang elastisitas, hanya ada 3. Yang pertama ini rumus tegangan, kemudian rumus regangan, dan rumus modulus yang. Nah, soal-soal yang ada di buku juga bervariasi, tetapi tetap beracuan pada 3 rumus ini. Ya, kemungkinan seperti ini. Ini ada jari-jari yang tidak, biasanya luas penampang, nah ini jari-jari yang diketahui. Terus, biasanya gaya langsung diketahui, ini enggak pakai massa, tapi kan tetap bisa kita tentukan gayanya dengan massa kali gravitasi. Luas penampangnya juga bisa ditentukan. Baiklah, sekian penjelasan dari Miss. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih.